Keluarga Oikumene dengan Ani Padele di sini. Pandangan Alkitab atas penebusan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca kitab Yohanes pasal 2 ayat 19 bagian kedua. Firman Tuhan berbunyi, Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Amin firman Tuhan. Perikop bacaan kita hari ini, Lai memberikan judul, Yesus menyucikan bait Allah. Mengapa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah? Mari kita melihat Alkitab dari pandangan penebusan Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Lama kita mengenal kemah suci. Kemah suci adalah lambang kehadiran Tuhan Allah kepada umatnya. Dalam ruang yang maha kudus di atas tutup pendamaian, Tuhan Allah bisa bertemu dengan umatnya. Dicatat oleh Keluaran 25 ayat 23. Kemah suci adalah lambang bahwa Tuhan Allah menyertai umatnya. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus telah datang dan menjadi Immanuel. Ibrani mencatat, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Artinya, jika realitasnya Immanuel sudah datang, maka bayangan dalam Perjanjian Lama dihapuskan. Dalam Yohanes 2 ayat 21 juga menuliskan bahwa Yesus adalah bait Allah. Dan 1 Korintus 3 berkata, bait Allah itu ialah kamu. Siapa itu? Ialah orang-orang yang percaya. Mengapa demikian? Karena di dalam orang percaya Roh Kudus tinggal dan menjadi Immanuel bagi umatnya. Jadi mengapa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah? Karena tujuan utama kehadirannya di bumi adalah menyucikan umat manusia. Bagi siapa yang mau menerimanya, maka ia akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Jadi, kita perlu tahu di dalam hati kita yang kotor ini ada Roh Kudus diam dan dijadikan Maha Kudus, tempat Tuhan Allah berbicara dengan kita. Sehingga perlu untuk selalu berdoa agar senantiasa disucikan dari iri hati, dari kemarahan, dari kedengkian, dari segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang mengotori hati kita, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah? Karena gereja kotor, artinya tidak berfungsi sesuai dengan ajaran Alkitab. Mika 3 ayat 11 mencatat bahwa siapa yang melakukan kesalahan-kesalahan itu, dialah, merekalah yang juga menjadi pemimpin di dalam jemaat. Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah ini. Artinya, zaman perjanjian baru sudah dimulai. Realitas Immanuel sudah datang. Jika hati kita adalah bait Allah, siapa pengelolanya? Diri sendiri. Jangan sampai kotor. Tuhan Allah senantiasa melihat hati kita, setiap motivasi yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita perlu selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu selalu membasuh hati kita dengan Injil yang murni, agar tetap menjadi kudus. Bangunkan gairah rohani dengan kekuatan Roh Kudus. Paksakan hatimu dan berbicaralah kepada Tuhan. Minta kepada yang empunya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Amin firman Tuhan.